Siapa mau dimarahi? Nggak ada yang bisa dimarahi. Kita hanya tahu menyesal saja. Nah, inilah yang kita harus gunakan dengan baik. Ayat 14-nya kita lihat. Masih di Efesus pasal 5 ayat 14. Mengapa Bapak kita berkata seperti ini? Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan. Suruh apa kita? Bangunlah. Kata ini tanda seru. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sebagai anak-anak Tuhan, Paulus berkata bahwa kita ini surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dalam banyak permintaan Tuhan, kerinduan Tuhan, dunia itu orang-orang berdosa, orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Tuhan Yesus tidak akan kenal Tuhan kalau mereka nggak lihat Tuhan lewat kita. Amin, saudara. Nah, maka kalau ayat ini kita baca dari belakang dan yang kita balik, Kristus tidak akan bercahaya atas kamu kalau kamu terus tidur dan terus mati. Kan begitu artinya. Nah, orang yang tidur dan orang yang mati, itulah orang yang tidak bisa menggunakan waktu hidupnya. Tidur itu baik, tapi kebanyakan tidur tidak baik. Setuju? Tidur itu baik. Jadi orang yang tidur terus, dia tidak akan menggunakan waktunya. Dia orang bodoh. Mengapa Amsal mengatakan pemalas tidak akan diberkati Tuhan? Ya, karena orang malas tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Saudara, renungkan hal ini mulai sekarang ini, bahwa apabila kita ingin berhasil dalam hidup, itu tidak ditentukan kita sekolah di mana, kuliah di mana, gelarnya apa, uangnya berapa. Tidak. Sejak kita mengetahui dua ayat ini, maka keberhasilan kita dalam hidup kalau kita bisa menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Dari pagi kita bangun sampai sekarang ini, coba renungkan apa yang kita sudah hasilkan dari pagi itu sampai sekarang. Ingat kemarin kita belajar, maaf jangan lagi tersinggung. Kalau setiap hari kita mau tidur malam, kita bersyukur Tuhan, terima kasih hari ini aku makan enak. Lebih baik Tuhan apa kemarin? Ayo gak usah malu-malu, lebih baik Tuhan pelihara apa? Pelihara babi. Masa syukur cuma karena makan enak? Tidak ada yang lain yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Apa yang kita bisa buat sepanjang hari ini? Sudah lewat. Bagi pelajar-pelajar, kalau hari ini kalian sudah bisa belajar satu pelajaran yang baru, wah itu kekayaan yang luar biasa. Bagi mahasiswa, kalau saudara bisa mencapai sesuatu yang baru hari ini, satu pengertian yang baru yang belum pernah saudara tahu, hebat. Bagi pengusaha, kalau hari ini bisa dapat hal yang baru dalam bisnis saudara, oh itu hal yang luar biasa. Untuk apa saja, apa yang kita temukan hari ini yang kita belum pernah tahu sebelumnya? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang kita temukan hari ini yang belum pernah kita tahu sebelumnya? Kalau setiap hari kita bisa menemukan minimal dua hal baru saja yang kita belum pernah tahu, mendapat sesuatu yang berharga setiap hari dua hal saja, itu sebuah kekayaan yang luar biasa hebatnya, saudara. Jadi kalau kita hanya menjalani hidup rutin, ya memang aku begini. Dari berapa tahun lalu aku begini, pagi bangun, aku tahu aku mandi, gosok gigi, aku makan, aku kerjakan bagianku. Terus sepanjang tahun begitu saja. Tidak ada hal-hal baru yang kita bisa temukan. Betapa malangnya dan celakanya kita ini sebagai manusia. Kalau kita mengerjakan apa-apa dengan rutin, itu berarti kita berhenti, saudara.
Tidak ada hal yang baru. Padahal setiap hari yang kita lewati itu hari baru atau hari yang kemarin? Kenapa saya harus tanya walaupun kita semua tahu? Supaya kita sadar setiap hari yang kita lalui itu ada hari yang baru. Yang kemarin gak akan pernah kembali lagi. Nah, kalau setiap hari yang kita lewati itu hari yang baru, ternyata kita tidak pernah ketemu hal yang baru karena kita mengerjakan hal-hal yang rutin, berarti orang itu ketinggalan. Seharusnya setiap hari kita bisa menemukan hal-hal baru yang sungguh luar biasa. Alkitab luar biasa. Berkali-kali kita menemukan di dalam banyak ayat. Mengapa Tuhan ingin kita melupakan masa lalu kita? Karena orang yang terikat ini secara psikologis pun bisa dibuktikan. Maka itu Alkitab ini gak cuma firman Tuhan, tapi dia sebagai buku pengetahuan, buku sains yang hebat sekali. Bicara apa saja dalam dunia ini saudara, Alkitab bisa menjawabnya. Hebat sekali. Dunia harus mengakui, walaupun ada banyak hal yang mereka gak mau ngakui, bahwa di Alkitab ini ada penemuan-penemuan yang sudah ribuan tahun yang lalu Alkitab tulis dan baru ditemukan oleh manusia sekarang ini. Tapi tulisannya sudah ada dalam Alkitab. Misalnya salah satu contoh, kalau saudara baca kitab Wahyu, dalam salah satu pasal nanti saudara cari, dalam pewahyuan itu harus melihat ada sebuah tanur besar. Kata tanur itu, kalau saudara pernah lihat, ada apa itu lubang besar, tempat peleburan sesuatu yang menyala. Harus melihat tanur itu terbuka, lalu keluar belalang-belalang. Yohanes, jangan disalahkan dia. Kok ngomongnya belalang? Karena dulu memang belum ada. Belalang-belalang terbang keluar dari tanur itu. Dari mulutnya keluar api, dari ekornya keluar api. Yohanes bingung, apa yang terbang-terbang seperti belalang? Maka pada pertengahan abad yang lalu, sebelum Perang Dunia Kedua, maka dunia dibuat kaget. Ternyata itulah pesawat-pesawat tempur yang dilihat oleh Yohanes. Belum ada barangnya, tapi Alkitab sudah menulis. Jadi maklum toh kalau dia berkata belalang, karena dia gak pernah lihat pesawat. Lalu dari mulutnya keluar api, kan pesawat tempur lagi mengeluarkan senjata itu. Hebat sekali. Itu contoh kecil. Contoh yang lain, hampir 4.000 tahun yang lalu, Musa adalah orang pertama di dunia yang menulis bahwa ada makanan-makanan yang boleh dimakan oleh manusia dan ada yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Binatang-binatang tertentu itu diciptakan bukan untuk dikonsumsi, tapi Bapa ciptakan mereka untuk menjaga ekosistem atau menjaga lingkungan supaya aman. Ribuan tahun yang lalu baru ditemukan. Berapa puluh tahun terakhir ini, ketika dunia medis makin maju dan begitu banyak alat yang ditemukan. Oh, luar biasa. Alkitab adalah buku pertama dan satu-satunya di dunia ini yang memberitahukan mana yang boleh dimakan dan mana tidak boleh dimakan. Maka itu saya pesan kepada hamba-hamba Tuhan, kalau mendoakan orang sakit, tanya dulu sakitnya sakit apa. Nah, setelah tahu sakitnya sakit apa, jangan langsung didoakan. 80% lebih orang itu sakit karena mulutnya rakus. Jadi kalau ada orang sakit, lalu makanannya makanan yang salah, maka hamba Tuhan tidak boleh mendoakan supaya dia sembuh. Kalau dia sembuh, dia rakus lagi. Jadi didoakan supaya dia bertobat. Saudara lihat, di daerah-daerah Kristen, ini menyedihkan sekali. Di daerah-daerah Kristen,
itu pasti banyak orang kena stroke, darah tinggi, gagal ginjal.